hari ini menyangkut tentang perizinan tanah yang tidak bisa dilepaskan dari materi konteks hukum pertanahan. Oleh karena itu, kita akan melihat kembali bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada klaster pertanahan yang menyangkut tentang perizinan tanah. Ini tidak bisa dilepaskan juga dari perkuliahan kita dalam konsentrasi hukum ekonomi. Maka topik kita pada hari ini adalah masalah dan tantangan penyederhanaan perizinan tanah. Apabila kita kembali kepada regulasi, maka tidak jarang menjadi hambatan bagi pertumbuhan investasi di negeri ini. Karena beberapa peraturan perundang-undangan menimbulkan undang-undang yang eksistensinya tumpang tindih. Juga terjadi konflik kebijakan tersebut diselesaikan bagaimana dengan cara melakukan harmonisasi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian atau lembaga. Dengan harmonisasi ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara melalui Omnibus Law yang dinilai efektif dapat menyelesaikan persoalan kebijakan pertanahan di Indonesia. Salah satunya persoalan sengketa di bidang pertanahan menyangkut hak-hak masyarakat sipil atau masyarakat adat. Fokus isu di bidang lingkungan selain juga dari pertanahan, maka dari fokus dari bidang lingkungan menyangkut dalamnya adalah yang berkaitan dengan hukum lingkungan, maka fokus ini terjadi karena ada kekhawatiran hilangnya AMDAL. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan lingkungan karena kepentingan bisnis. Dan yang ketiga, bagaimana sorotan lembaga internasional. Oleh karena itu, setelah dikeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja, maka ternyata kita melihat secara komprehensif isi dari undang-undang tersebut. Pertama, AMDAL itu tetap ada dan bagaimana pemerintah tetap mempunyai keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip dan konsep dasar pengaturan AMDAL tidak berubah dari prinsip-prinsip pengaturan sebelumnya berdasarkan kepada undang-undang lingkungan tersebut. Lalu, bagaimana proses itu dibuat menjadi lebih sederhana melalui Omnibus Law sehingga tidak terjadi waktu yang berkepanjangan dan juga biaya yang dibutuhkan. Maka diaturlah waktu dan biaya yang dibutuhkan itu menjadi lebih efisien. Dan izin lingkungan itu diintegrasikan dengan perizinan berusaha dalam rangka meringkas sistem perizinan dan juga memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya. Karena kalau berbicara tentang hukum ataupun klaster pertanahan tidak bisa juga dilepaskan dengan klaster yang mempunyai korelasi dengan lingkungan. Oleh karena itu, izin lingkungan itu diintegrasikan dengan perizinan berusaha dalam rangka meringkas sistem perizinan dan memperkuat serta melakukan penguatan penegakan hukum tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya. Kemudian bagaimana penyusunan dokumen izin lingkungan itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan. Maka di sini dibutuhkan ruang partisipasi tetap dibuka bagi pemerintah atau pemerhati lingkungan dan LSM pembina masyarakat yang terdampak. Kalau kita kembali dari tujuan dari Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini, tujuannya adalah bagaimana mempercepat proses perizinan untuk mendukung investasi dan pembangunan dengan menyederhanakan. Kemudian juga dalam hal ini bisa dikatakan penyederhanaan menyangkut perizinan dan juga menghilangkan hambatan dalam proses perizinan dan mengedepankan masyarakat itu dengan penuh kehati-hatian bagaimana pemerintah untuk mencegah kegiatan yang berdampak negatif terhadap daya dukung ekosistem. Oleh karena itu, investasi dipacu oleh Omnibus Law ini haruslah investasi yang ramah lingkungan untuk menjalankan amanat konstitusi dan menjalankan kecenderungan perkembangan dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan bumi.
Berkaitan dengan izin usaha, maka tidak bisa dilepaskan dari izin lokasi. Apabila kita melihat izin lokasi, akan terlihat sebelum dan sesudahnya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, maka izin lokasi itu terpisah dari izin usaha. Dan kemudian sesudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka penerapannya itu harus disesuaikan dengan tata ruang dan terintegrasi dalam izin usaha. Sementara di dalam isu bidang pertanahan, secara khusus pengadaan tanah, maka ini akan terjadi adanya alih fungsi lahan pertanian. Itu isunya. Alih fungsi lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, juga pertanahan dengan bidang-bidang yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, dalam isu bidang pertanahan akan muncul juga mencabut ketentuan esensial atau inisial dalam undang-undang sektoral. Misalnya undang-undang perkebunan, undang-undang bumi daya pertanian, kemudian undang-undang minerba, undang-undang panas bumi, undang-undang ketenaga listrikan, undang-undang perumahan dan pemukiman, serta undang-undang rumah susun. Oleh karena itu, dalam isu bidang pertanahan, maka akan terlihat bahwa dampaknya terabaikan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat, secara khusus masyarakat hukum adat, petani, dan pihak-pihak yang terdampak lainnya. Namun setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law, maka ternyata di situ dibuat suatu ruang bagaimana penerapan perizinan berbasis risiko, lalu kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi, dan juga penetapan kewenangan perizinan berusaha baik di pusat maupun di daerah. Kalau kembali kepada konteks Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja di AMDAL tetap diberlakukan secara khusus untuk kegiatan usaha risiko tinggi ke lingkungan. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, prinsip keterlanjuran di kawasan hutan. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, kebun rakyat dan koperasi di kawasan hutan itu dapat dilakukan dengan dipidana apabila melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2013. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi sebelum diterapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, kebun rakyat di kawasan hutan itu dibebaskan atas prinsip keterlanjuran, kebun koperasi dikenai denda. Dan perizinan itu dapat dilakukan setelah ada undang-undang ini, perizinan oleh Pemda sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing. Namun setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, maka menempatkan norma, standar, prosedur, dan juga kriteria perizinan yang sama di semua pemerintah daerah. Perizinan oleh Pemda itu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berbeda-beda sesuai kebijakan masing-masing. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, pusat menetapkan norma standar, prosedur, dan kriteria menyangkut perizinan yang sama di semua pemerintah daerah. Dan perizinan oleh Pemda sebelum Cipta Kerja itu berbeda-beda sesuai dengan kebijakan masing-masing, bagaimana penempatan itu dilakukan, dan bagaimana sekali lagi norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan yang sama itu dilakukan di semua pemerintah daerah. Sekarang menyangkut kepada hal yang sangat menarik, ternyata pada saat ini dikenal juga di dalam klaster pertanahan, ini adalah pengadaan lahan dan juga bank tanah. Ini menyangkut dari percepatan proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Itu yang pertama. Yang kedua,
Penguatan pelaksanaan hak pengelolaan lahan atau yang dikenal dengan HPL dengan pemberian hak guna bangunan di atas APL dapat diperpanjang, diperbarui setelah beroperasi atau layak operasi. Dan yang ketiga adalah pembentukan bank tanah dalam rangka efisiensi pengelolaan tanah. Nah, salah satu tugasnya adalah bagaimana melakukan reforma agraria, dalam hal ini redistribusi tanah, paling kurang itu 30% dari tanah yang dikelola. Dan bagaimana pembentukan organisasi bank tanah itu yang tentunya terdiri dari komite, dewan pengawas, badan pelaksana. Khusus untuk anggota badan pengawas itu terdiri dari 6 orang, di mana 3 orang dari unsur pemerintah dan 3 orang lagi dari profesional yang dipilih oleh DPR. Sedangkan isu bidang investasi dalam hal proyek strategi nasional, maka pemerintah pusat atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan tanah, sehingga terdapat kesan bahwa pemerintah hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, sedangkan aspek lainnya seperti sosial dan lingkungan tidak menjadi perhatian. Pertanyaannya adalah apakah hal itu terjadi seperti yang diisukan di dalam bidang investasi. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka ada suatu persyaratan investasi, yaitu bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal didasarkan kepada azas atau atas kepentingan nasional dan azas keputusan dan konvensi internasional, dan menghapus ketentuan persyaratan investasi dalam undang-undang sektor, dan bagaimana mengsolidasi semua persyaratan investasi di Undang-Undang Penanaman Modal, serta pengaturan bidang usaha untuk penanaman modal itu diatur tentunya secara tersendiri dalam peraturan presiden. Dari hal-hal yang saya sampaikan tadi sesuai dengan materi kita, maka dapat disimpulkan bahwa masalah dan tantangan klaster penyederhanaan perizinan tanah dengan Omnibus Law Cipta Kerja diharapkan tetap menjunjung tinggi dan memperhatikan berbagai azas hukum nasional agar konsisten terhadap Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta azas persatuan, kesatuan, kebangsaan, kemitraan, dan non-diskriminasi, dan dalam implementasinya dapat dibuat peraturan pemerintah pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini.